Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebuah bulan yang sangat dinantikan oleh umat Islam karena pada bulan Ramadan itu penuh dengan limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Ramadan ini Allah memerdekakan manusia, menyelamatkan manusia dari api neraka. Manusia diselamatkan oleh Allah dari neraka dan pintu surga itu terbuka pada bulan Ramadan itu. Tetapi syaratnya adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dan juga karena melakukan introspeksi diri untuk melakukan sesuatu yang lebih bagus, atau wahtisaban juga bisa dimaknai karena dia mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, di antara amalan yang paling bagus untuk dilakukan pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau seseorang itu memiliki target untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Tapi yang paling penting sesungguhnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa kita banyak membaca Al-Quran atau tidak? Tentu jawabannya adalah tergantung kita sendiri yang tahu. Dan biasanya seseorang itu dianggap banyak membaca Al-Quran kalau misalnya seseorang itu telah menghatamkan beberapa kali di dalam bulan Ramadan ini Al-Quran. Tentu itu akan lebih bagus lagi kalau diiringi dengan tadabbur, dengan belajar mempelajari isi Al-Quran. Tadarus itu berarti mempelajari isi Al-Quran, membaca, lalu kemudian dia memahami apa yang dia baca. Tapi walaupun begitu, kalau dia tidak mempelajari, tidak mengetahui artinya, membaca pun sudah sesuatu yang sangat bagus, apalagi ditambah dengan memahami isinya. Sekarang pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan trik jitu bagaimana bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yang pertama, resepnya adalah SBL. Apa sahabatku resepnya? SBL. S itu artinya sadari, B bagi waktu, L lakukan. Jadi triknya adalah SBL, sadari, bagi waktu, dan lakukan. Pertama dari sadari dulu. Apa yang dimaksud dengan sadari? Sadari itu adalah penerjemahan dari imanan wahtisaban tadi itu. Bahwa manusia harus menyadari bahwa dirinya itu sewaktu-waktu akan meninggal. Loh, saya kan masih sehat, Pak. Saya kan sekarang tidak memiliki penyakit. Loh, kematian tidak ditentukan apakah seseorang itu harus sakit dahulu atau tidak. Tidak ada. Kematian itu bisa datang dengan cara tiba-tiba. Seseorang naik motor, kita sudah hati-hati. Tapi ada orang lain yang tidak hati-hati dalam berkendara. Kita tertabrak, lalu kita bisa meninggal. Suatu saat ada orang yang tidak pernah punya riwayat sakit apapun. Dia jalan, ketika dia jalan kakinya tersandung. Karena kakinya tersandung, dia tersandung, kakinya lalu kesleo, bahasanya kesleonya parah sehingga dia bisa meninggal. Jadi meninggal atau kematian itu kapan saja bisa datang. Karena kematian itu kapan saja bisa datang, maka orang harus bikin persiapan. Persiapannya harus banyak. Kenapa seseorang itu kadang kalau dia bekerja di luar negeri tidak cepat pulang? Jawabannya belum siap. Kenapa kok dia pulang belum siap? Jawabannya belum ada persiapan.
Maka itu persiapan itu harus terus dilakukan. Mumpung ini di bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan. Karena kematian, karena meninggal, sewaktu-waktu kapan saja tidak pernah bisa kita rencanakan, kematian bisa datang. Karena itu kita butuh modal. Modalnya apa pada saat ini? Modalnya karena ini kita masuk pada bulan Ramadan, memperbanyak ibadah. Itu yang pertama. Jadi sadari bahwa kematian itu akan datang begitu mendadak. Tiba-tiba kita tidak pernah memperhitungkannya. Tidak perlu sakit, tidak perlu tua, tidak perlu muda. Jadi kapan-kapan gitu. Tidak harus menunggu tua, jangan. Jadi kalau misalnya sahabatku merasa saya kan masih muda, masih lama. Oh jangan, banyak orang masih muda meninggal. Kalau sahabatku mengatakan saya masih sehat, oh jangan. Karena banyak orang yang dia sehat tapi bisa tiba-tiba meninggal. Itu yang sadari yang pertama. Yang kedua, kita harus menyadari belum tentu kita akan bisa menemui bulan Ramadan akan datang. Sekitar kita, sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, tahun kemarin masih bisa sholat tarawih bersama kita. Tapi sekarang kenyataannya dia sudah tidak ada. Tidak bersama kita lagi dalam melaksanakan sholat tarawih. Dulu kita masih bisa berhari raya bersama dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga. Sekarang kita tidak berhari raya dengan mereka. Loh, di mana mereka? Sudah meninggal. Nah, itu karena sudah tidak ada lagi, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah almarhum. Kemudian sadari pula yang ketiga bahwa pahala membaca Al-Qur'an dengan ikhlas itu pahalanya besar. Coba kita dengarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Yang dimaksud dengan man qara'a harfan itu apa? Harfan itu ya satu huruf, bukan alif lam mim satu huruf, bukan, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sedangkan Al-Qur'an yang kita baca nanti itu berapa banyak huruf, berarti berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan kalau kita ikhlas. Karena itu kalau misalnya di bulan Ramadan ini pahala akan dilipat gandakan, maka bisa sampai 700 kali lipat pahalanya. Satu huruf bisa kita mendapatkan 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Kalau hari biasa saja 10 kali lipat, 10 pahala satu huruf misalnya, maka pada bulan Ramadan ini bisa sampai 700, bisa sampai 1000, sampai tidak terhingga, tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bukan? Kemudian ada hadis lagi yang mengatakan bahwa iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat menolong bagi orang yang membacanya. Coba bayangkan. Al-Qur'an bisa menolong, syafi'an, memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Kalau kita merasa bahwa kita akan bisa menghadapi sendiri, silahkan. Tapi kalau hari kiamat kita tidak bisa menghadapi sendiri, kita masih butuh bantuan amal-amal kita. Lantaran amal kita Allah lalu menolong kita, maka ya dibaca Quran itu. Karena iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu pada hari kiamat dia akan bisa membantu kita. Padahal hari kiamat begitu. Lalu ada orang sombong, amal saya masih banyak. Oh, sombong sekali dia. Karena itu baca Al-Quran. Jadi itu namanya sadari. Yang kedua adalah bagi waktu. Nanti yang ketiga lakukan. Yang kedua adalah bagi waktu. Bagaimana cara membagi waktunya? Begini wahai sahabatku. Kita akan melihat misalnya ini dalam Al-Quran itu kan ada 30 juz. Al-Quran itu ada 30 juz, kemudian
Masing-masing juz itu kita akan hitung kira-kira jumlahnya adalah 10 lembar. Kita akan hitung ini juz 2. Misalnya ini adalah juz 2, kita hitung. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rata-rata adalah 10 lembar. Satu juz itu rata-rata adalah 10 lembar. Kalau begitu berarti kita harus membagi waktu. Misalnya begini, saya berniat untuk mengkhatamkan Quran 1 kali selama bulan Ramadan ini. Jadi selama bulan Ramadan ini saya akan menghatamkan 1 kali. Berarti dia khatam. 1 bulan khatam. Kalau dia berniat 1 kali khatam, maka caranya menurut saya bisa dibagi 2. Bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama biasanya tetapkan waktu begini. Antara jam 5 sampai 5.30, jadi setengah jam. Karena pagi itu biasanya pagi belum olahraga, belum ngapa-ngapain. Setelah sholat subuh, maka gunakan waktu ini. Jadi jam 5 pagi sampai 5.30 itu yang setengah jam lah. Kita anggap setengah jam itu bagi yang tartil dan bagi mereka yang belum bisa. Maka bacalah jam 5 sampai 5.30 itu setengah juz. Kalau di Quran sahabatku ada tulisan an-nisfu, nanti di pinggir ada an-nisfu, berarti sampai an-nisfu itu. Tapi bagi yang tidak sampai an-nisfu, maka bisa berarti 5 lembar. Berarti 5 lembar. Berarti pagi jam 5 sampai 5.30, 5 lembar. Nanti yang kedua, habis sholat tarawih, berarti misalnya jam 8 sampai 8.30 atau 8.30 sampai jam 9, jangan nonton TV dulu, jangan pegang HP dulu, itu juga separuhnya yang berikutnya. Jadi separuh juz lagi. An-nisfu yang akhir. Atau 5 lembar yang akhir. Jadi pagi jam 5 sampai 5.30 itu 5 lembar, kemudian habis taraweh 5 lembar. Berarti dia dalam 1 hari 1 juz. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara membagi 10 lembar tadi itu, 1 juz 10 lembar, kita bagi 2 lembar setelah sholat wajib. Misalnya subuh, setelah sholat subuh 2 lembar, setelah sholat zuhur 2 lembar, setelah sholat asar 2 lembar, setelah sholat maghrib 2 lembar, setelah sholat isya 2 lembar. Kalau misalnya habis maghrib itu tidak bisa karena misalnya habis kekenyangan, tapi jangan kenyang-kenyang, habis melaksanakan sholat maghrib dan berbuka itu aras-arasan misalnya, nanti bisa diganti waktunya setelah sholat taraweh 5 lembar. Jadi dibagi 5. Habis subuh, habis sholat zuhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya, atau habis taraweh, nanti 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, berarti 10 lembar 1 juz. Kalau itu rutin, maka insya Allah dalam bulan Ramadan khatam 1 kali. Bagi mereka yang ingin mengkhatamkan 2 kali dalam 1 bulan Ramadan itu, bagaimana caranya? Caranya tinggal menambah. Siapkan waktu jam 5 sampai jam 6 misalnya, itu paling panjang loh. Ini waktu yang saya beri batas yang paling panjang karena bisa setengah jam selesai 1 juz. Ada yang begitu. Ini kita beri waktu jeda antara 5 sampai jam 6 itu 1 juz. Nanti habis sholat taraweh 1 juz lagi. Berarti dalam 1 hari dia menyelesaikan 2 juz. Atau ditambah kelipatannya. 5 waktu tadi itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tadi awalnya 2 lembar, sekarang ditambah 2, berarti 4 lembar. Habis subuh 4 lembar, habis zuhur 4 lembar, habis asar 4 lembar, habis
maghrib 4 lembar, habis isya 4 lembar. Lagi-lagi habis isya itu berarti habis taraweh maksudnya. Bisa habis taraweh 4 lembar. Nah, kalau begitu berarti dia bisa menghatamkan 2 kali dalam bulan Ramadan. Kemudian kalau misalnya dia ingin menghatamkan 3 kali, bisa dengan cara begini. Jam 5 sampai jam 6 pagi dia membaca 1 juz. Jam 11.45 sampai 12.45 habis sholat zuhur dia membaca 1 juz. Habis sholat isya berarti sholat tarawih. Setelah sholat tarawih dia membaca 1 juz. Berarti dalam 1 hari dia telah membaca 3 juz. Yang kalau dibagi menjadi 5 waktu tadi itu bagaimana? Ditambah 2 lembar. Berarti habis subuh 6 lembar, habis zuhur 6 lembar, habis asar 6 lembar, habis maghrib 6 lembar, habis isya atau habis taraweh 6 lembar. Loh, tadi begini Pak. Tadi kan ada pertama ada habis isya kita akan langsung tarawih. Nah, terus habis maghrib kan kita langsung biasanya capek juga. Bagaimana? Waktunya bisa diganti. Misalnya kita tambah setelah sholat duha. Habis maghrib kita ganti setelah sholat duha. Bisa. Habis maghrib setelah sholat duha kita ganti. Bisa kan? Habis maghrib kita ganti habis sholat duha. Kemudian habis isya maksudnya adalah habis taraweh. Jadi waktunya jadi begini. Setelah sholat subuh misalnya untuk yang menghatamkan 1 juz, setelah sholat subuh 2 lembar, setelah sholat duha 2 lembar, setelah sholat zuhur 2 lembar, setelah sholat asar 2 lembar, setelah sholat tarawih 2 lembar. Jadi maghribnya misalnya nganggur, istirahat, santai, bisa dengan cara dibagi begitu. Kalau misalnya ingin menghatamkan 2 juz, bagaimana dalam 1 bulan? Dalam bulan Ramadan ini. Berarti habis subuh 4 lembar, habis sholat duha 4 lembar, sholat zuhur 4 lembar, sholat asar 4 lembar, setelah sholat tarawih 4 lembar. Jadi maghribnya diganti di setelah sholat duha. Setelah sholat isya maksudnya setelah sholat tarawih. Atau kalau dia ingin menghatamkan 2 kali dalam bulan Ramadan, setelah subuh 1 juz, kemudian setelah tarawih 1 juz. Atau dia ingin menghatamkan 3, setelah subuh 1 juz, setelah zuhur 1 juz, kemudian setelah sholat tarawih 1 juz. Ya, kelipatannya bisa begitu. Itu namanya membagi waktu, bagi waktu. Sadari, bagi waktu, dan yang ketiga adalah lakukan. Kenapa kok harus dilakukan? Loh, kalau hanya merancang saja tidak melakukan, kapan sampainya, kapan terlaksananya? Kita merencanakan, setelah itu lakukan. Karena makanan itu kalau tidak kita ambil, ya tidak akan sampai ke mulut kita. Makanya harus lakukan. Kalau hanya merancang saja, di grup WA banyak, di internet banyak langkah-langkah, tapi tidak melakukan, ya sama saja. Makanya WA ini bersebaran. Jadi trik-trik jitu itu bersebaran di WA itu. Tapi kalau hanya dibaca tapi tidak dilakukan, yaitu berarti dia hanya berangan-angan, pingin dapat duit, tapi dia tidak bekerja. Wah ini. Gitu. Lalu pengemis Pak, pengemis kan juga bekerja juga. Lah kalau dia hanya memikirkan, nggak akan jalan juga. Pengemis pun harus begini, harus ngomong minta-minta. Kalau nggak minta-minta nggak dapat duit dia, berarti harus melakukan. Lah kalau harus di rumah terus, nah nggak dapat. Berarti harus lakukan. SBL. Sadari, bagi waktu, lakukan. Demikian sahabatku, semoga bermanfaat. Semoga kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa menjalani ibadah puasa ini dan ibadah-ibadah lain di bulan puasa ini dengan cara ikhlas, istiqomah, khusyuk, dan juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.